Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Ayu Istikarini dari kelas 1A Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang kepemimpinan atau leadership. Apa sih kepemimpinan itu? Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi, baik individual maupun kelompok ke arah pencapaian tujuan. Di sini manajer harus mampu memperlihatkan kepemimpinannya untuk dapat mempengaruhi orang lain. Di sini juga manajer perlu mengetahui beberapa strategi, antara lain yang pertama, menggunakan data dan fakta untuk mengemukakan argumen dan alasan yang logis. Yang kedua, bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang baik dalam perusahaan. Yang ketiga, memobilisasi atau mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, melakukan negosiasi. Yang kelima, menggunakan pendekatan langsung atau kalau terpaksa boleh menggunakan paksaan. Yang keenam, memperoleh dukungan dari atasan atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam organisasi. Yang terakhir ada memberikan sanksi dan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang. Selanjutnya ada teori-teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat atau trait theory. Teori ini disebut juga teori The Great Man yang menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan jadi pemimpin, entah itu dia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat, itu tetap dikatakan sebagai pemimpin. Di sini ada 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan di dalam organisasi. Yang pertama kecerdasan, yang kedua kedewasaan dan hubungan sosial yang luas, yang ketiga motivasi diri dan dorongan berprestasi, yang keempat sikap hubungan manusiawi. Selanjutnya ada teori kepemimpinan yaitu teori kelompok, di mana teori ini beranggapan bahwa agar tujuannya tercapai, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara para pemimpin dan pengikutnya. Selanjutnya ada teori kepemimpinan, yaitu teori situasional dan modal kontingensi. Di sini yaitu hubungan kemanusiaan atau gaya yang lunak dihubungkan dengan pemimpin yang tidak melihat perbedaan yang besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disukai. Gaya yang terorientasi tugas dihubungkan dengan pemimpin yang melihat sesuatu perbedaan besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disenangi, dan memberikan suatu gambaran paling tidak menyenangkan pada teman-teman kerja yang paling sedikit disukai. Selanjutnya ada 3 tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe autokrasi, yang kedua tipe demokrasi, yang ketiga tipe laissez-faire. Tipe autokrasi yaitu pemimpin yang bersifat autokratis atau autokratik adalah tipe yang membuat semua keputusan sendiri tanpa membicarakannya terlebih dahulu. Mereka menentukan tujuan bisnis sendiri, memberi instruksi lengkap kepada karyawan, dan akan selalu memastikan bahwa instruksi tersebut dijalankan secara persis. Terus tipe autokrasi sendiri di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada autokrasi keras, ada autokrasi baik, dan autokrasi inkompeten. Selanjutnya ada tipe demokrasi. Tipe demokrasi di sini adalah tipe kepemimpinan di mana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasihat dari masyarakat melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Seorang pemimpin dalam suatu organisasi yang demokratis harus mampu mempengaruhi bawahannya. Di sini tipe demokrasi dibagi juga menjadi 3. Yang pertama ada demokrasi tulen, yang kedua demokrasi palsu, yang terakhir ada tipe laissez-faire. Di sini tipe demokrasi tulen yaitu
mempunyai sifat mau mendengarkan masukan dari bawahan, menekankan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik pada setiap bawahan. Kalau demokrasi palsu itu mempunyai sifat berusaha untuk menjadi demokratis, kedokratisannya tergantung emosi dan banyaknya beban pikiran yang dihadapi. Kemudian ada tipe laser fire, itu berasal dari bahasa Prancis yang berarti izin bertindak. Di sini laser fire ini tipe gaya kepemimpinan yang cenderung pasif. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini akan memberikan orang lain untuk mengambil keputusan. Anda menyerahkan keputusan sepenuhnya di tangan kelompok. Tipe ini mempunyai sifat karakternya lemah, tidak punya pendirian yang kokoh, tidak dapat mengendalikan anak buah, tidak mampu mengkoordinasi bawahan, dan tidak bisa menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Kemudian ada 5 prinsip dasar kepemimpinan. Yang pertama ada integritas, yang kedua tujuan harus spesifik, yang ketiga aturan main yang jelas, selanjutnya ada pemberdayaan orang, yang terakhir ada ketegasan. Di sini ada contoh yaitu Steve Jobs. Steve Jobs ini lahir di San Francisco, California, Amerika Serikat pada tanggal 24 Februari tahun 1955. Beliau memimpin perusahaan Apple Computer, Next Computer, dan Pixar Animation Studios. Jobs merupakan pemimpin yang persuasif dan karismatik, serta pemimpin yang mudah berubah pikiran dan beremosi tinggi. Ada beberapa karya Steve Jobs yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada Apple I, Apple II, Macintosh, iPod, iPhone, iPad. Selanjutnya ada juga Joni Darmawan dan Nusa Smita, yaitu beliau ini adalah pimpinan dari PT Toyota Astra Motor dan merupakan CEO terbaik tahun 2009 dan 2011. Beliau ini merupakan sosok yang santun, ramah, dan rendah hati. Beliau ini juga pemimpin yang berani, tegas, dan visioner. Yang terakhir ada konsep 3 winning. Konsep pertama itu seorang pemimpin harus punya konsep ke depan, mau melakukan apa yang sudah jelas ke depannya. Yang kedua itu membuat sistem untuk menjalankan konsep tersebut. Yang ketiga dibutuhkan tim yang kuat dan solid untuk mensukseskan konsep tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.